Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairo Aziza, peserta Latsar Puslatbang KDOD Angkatan ke-15 dengan NDH 19. Saya berasal dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tentang mata pelatihan dengan judul Kesiapsiagaan Bela Negara, di mana di dalamnya ada dua materi yang telah disampaikan, yaitu mengenai kesehatan jasmani dan kesehatan mental. Nah, teman-teman, sebelumnya kita akan membahas apa sih hubungannya kesiapsiagaan bela negara dengan kesehatan mental dan kesehatan jasmani, dan mengapa kita sebagai calon ASN diharuskan untuk mempelajari kedua hal tersebut. Jadi di sini sudah barang tentu bela negara yang dimaksud bukan hanya sebatas kita memanggul senjata sebagai wajib militer, tetapi lebih bagaimana menekankan sikap kedisiplinan, mencintai tanah air, menjaga aset bangsa, menggunakan produksi dalam negeri, dan tentu ada beberapa kegiatan yang bersifat fisik dalam rangka menunjang kesiapsiagaan dan meningkatkan kebugaran fisik. Oleh karena itulah diperlukannya ASN yang memiliki fisik dan mental yang kuat sehingga dia bisa menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi amanahnya sebagai ASN. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 65 bahwa calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi salah satu syarat, yaitu salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani. Baik, kita akan bahas yang pertama mengenai kesehatan jasmani dulu ya. Oke. Menurut WHO, sehat adalah suatu keadaan yang sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan itu adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi, sehat itu bukan hanya fisik saja, ada dua aspek lain yang mencakup di dalamnya, yaitu mental dan sosial. Pengertian di atas adalah pengertian kesehatan secara umum. Nah, bagaimana dengan pengertian kesehatan jasmani? Di sini saya ambil pengertian kesehatan jasmani menurut Profesor Sujatmo Sumowardoyo, bahwa kesehatan jasmani atau kebugaran jasmani, kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan berupa ketinggian, kelembaban suhu, dan sebagainya, dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Dalam kesehatan jasmani kita mengenal adanya istilah pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang biasa kita kenal dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kebiasaan dalam pola hidup sehat yang seharusnya kita amalkan yaitu dengan mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang. Gizi seimbang di sini yaitu bahwa kita memperhatikan porsi asupan karbohidrat, protein nabati dan hewani, sayuran, buah-buahan, konsumsi garam, gula, dan minyak yang akan kita konsumsi setiap hari. Selanjutnya, tidak lupa minum air bersih yang cukup dan aman, minimal 2 liter per hari, di mana memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Kebiasaan yang lain yaitu bahwa kita selalu berpikir positif dan mengendalikan stres, tidur yang cukup, berolahraga, dan menghindari polusi yang dapat melepas radikal bebas. Semua kebiasaan ini seharusnya sudah kita terapkan
Apalagi di saat sekarang, di saat kita sedang berada di masa pandemi COVID-19. Dengan kebiasaan hidup sehat, imunitas tubuh kita meningkat, maka segala bentuk virus dan penyakit dapat dicegah sedini mungkin. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan kita yang pertama mengenai kesehatan jasmani. Selanjutnya kita akan membahas apa itu kesehatan mental. Di atas tadi sudah saya singgung sedikit bahwa sehat itu harus mencakup 3 aspek, yaitu fisik, mental, dan sosial. Jadi apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental sebenarnya bukan cuma membicarakan tentang gangguan mental saja, tetapi kesehatan mental itu dikaitkan dengan dinamika pikiran dan emosi manusia. Pikiran di satu sisi, sedangkan di sisi lainnya yaitu emosi. Nah, dari kedua dinamika ini, maka kita lanjut yuk dengan membahas sistem berpikirnya manusia. Oke. Ada 2 sistem berpikir manusia, yaitu sistem limbik dan sistem prefrontal cortex atau PFC. Secara fisiologis, sistem limbik merupakan suatu struktur yang kompleks yang fungsinya berperan dalam fungsi primitif manusia. Bagaimana kita berkasih sayang, punya rasa sedih, bahagia, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Nah, di sistem limbik inilah tempatnya. Atau istilah sederhananya, sistem ini bekerja secara emosional. Misalnya kita dihadapkan pada situasi bertemu dengan maling atau perampok. Maka yang terbesit pertama kali adalah kita lari atau kabur atau kita lawan. Nah, inilah bagaimana cara sistem limbik, cara kerjanya sistem limbik, bagaimana respon yang dihasilkan. Karena adanya rasa takut yang kita hadapi, tidak mungkin kita berpikir, apakah maling ini bawa temannya atau lain sebagainya. Tetapi kita langsung berpikir bagaimana kita bisa selamat dari rampok tersebut dengan cara kabur atau melawan. Emosi akan mempengaruhi pikiran. Jika emosi tidak enak, maka pikiran pun menjadi tidak enak. Dan sebaliknya. Namun jika emosi kita setting menjadi enak, menjadi baik, maka pikiran pun akan menjadi baik. Sistem limbik ini hanya dimiliki oleh manusia dan mamalia saja. Jadi tidak ada hewan-hewan lain yang mempunyai sistem ini. Yang pertama kita sudah bahas sistem limbik, selanjutnya kita bahas sistem berpikir yang kedua, yaitu prefrontal cortex atau PFC. Nah, kalau PFC ini hanya dimiliki oleh manusia saja, sehingga itulah yang membedakan kita dengan binatang. PFC berfungsi sebagai pemimpin. Dia yang bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, dan berpikir kritis. PFC merupakan pusat pertimbangan dalam pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sistem berpikir rasional manusia dimulai sejak usia 18 tahun. Pada usia ini, manusia tidak lagi hanya berpikir secara emosional. Bayi, anak-anak, maupun remaja yang usianya di bawah 18 tahun belum bisa kita beri stigma yang mengharuskan dia membuat keputusan yang benar akan suatu hal yang harus dia lakukan. Namun, jika dia sudah menginjak usia 18 tahun, dia sudah bisa berpikir kritis, mengatakan iya atau tidak, dan lain sebagainya. Sebagai ASN, kita dihadapkan pada berbagai kondisi yang tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan situasi emosi yang tidak stabil. Kita tidak bisa berpikir sehat, selalu negative thinking, dan akhirnya berujung kepada timbulnya stres. Jika sudah stres, maka kita tidak mampu lagi untuk berpikir secara rasional. Nah, ini dapat menimbulkan kesalahan berpikir. Contohnya, mempermudah masalah,
Contoh lain, jika sudah merasa ahli dalam suatu bidang, maka kita selalu merasa yang paling benar. Selanjutnya, tidak keluar dari comfort zone kita, jadi tidak ada tantangan terhadap hal-hal baru yang ada di sekitar kita. Tingkat stres yang memuncak akibat keadaan yang tidak kita inginkan dapat kita atasi dengan melakukan self-healing. Misalnya, dengan mengambil nafas selama beberapa menit dengan mata tertutup, dapat membuat tubuh kita menjadi rileks. Hal sederhana yang bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, teman-teman, jadi pentingnya kesehatan jasmani dan mental bagi diri seorang ASN akan membentuk sebuah karakter yang kuat, yang berintegritas, profesional, dan inovatif, sehingga memberikan dampak positif bagi dirinya maupun lingkungan di sekitarnya. Baik, demikian video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih saya ucapkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.